Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Asus Zenfone 5, salah satu handphone terlaris dari Asus pada masanya. Kemudian kita cek dulu untuk model numbernya, ada di casing belakang. Bisa kita lepaskan untuk penutup casingnya. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk modelnya adalah Asus underscore T00F. Jadi Zenfone 5 model numbernya adalah Asus T00F. Kemudian handphone ini kasusnya adalah boot loop. Hanya tampil logo Asus, kemudian di bawah logo Asus ada proses loading yang tidak berhenti. Handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu, hanya ada tampilan loading logo Asus saja. Bagaimana caranya untuk mengatasi boot loop Asus Zenfone 5 tanpa harus melakukan flashing firmware, tanpa harus menggunakan komputer? Kita akan matikan handphonenya dulu. Sebelumnya kita bisa tekan tombol power untuk mematikan handphonenya. Tampaknya kurang rapet tadi aku untuk menutup casing belakangnya. Atau memang karena sudah umur ya, jadi kondisi tombol-tombol di Zenfone 5 ini sudah terlepas seperti ini. Oke, kita posisikan dulu aja untuk tombol-tombolnya. Maklum handphone tua jadi sudah pada protol semua. Untuk tombol di sebelah kanannya, tombol volume lepas, tombol power lepas. Jadi kita harus hati-hati ya kalau bongkar-bongkar handphone tua seperti ini. Oke, kembali ke masalah handphone ini yang boot loop. Kita bisa matikan dulu handphonenya, tapi tampaknya ini casingnya kok nggak bisa rapet-rapet ya. Kita coba posisikan dulu ya. Tadi tombol volumenya tetap belum bisa presisi. Kita kembalikan dulu tombol-tombolnya, kemudian kita coba hati-hati pasangnya. Miringkan sedikit handphonenya, kalau sudah pas baru kita rapatkan casing belakangnya. Oke, sudah aman ya, bisa dipencet-pencet. Oke, untuk mengatasi boot loop Zenfone 5 ini kita harus masuk ke Droidbot. Dan sebelum masuk ke Droidbot, handphone harus mati terlebih dahulu. Jadi kita matikan aja dengan cara tekan tombol power sampai logonya hilang. Kemudian setelah handphone mati, kita bisa menekan kombinasi tombol untuk masuk ke Droidbot. Caranya, tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita coba sekarang, tekan volume atas dan tombol power sampai muncul logo Asus di layarnya. Kemudian lepaskan tombol power, tetap tekan dan tahan volume atas sampai muncul tampilan Droidbot di layar Asus Zenfone 5 ini. Kalau sudah muncul Droidbot-nya, kita bisa lepaskan tombol volume atas. Dan perhatikan di sini ada beberapa menu. Yang akan kita pilih adalah menu Factory Reset. Jadi langkah awal untuk mengatasi Asus Zenfone 5 boot loop adalah mereset ulang handphone ini ke pengaturan pabrik dengan masuk ke Droidbot, kemudian pilih menu Factory Reset, kemudian untuk OK kita bisa tekan tombol power. Kita coba langsung aja untuk klik Factory Resetnya, OK-nya dengan tombol power. Arahkan dulu ya ke menu Factory Reset, kemudian tekan tombol power untuk OK, sampai ada proses wiping di bagian bawah layarnya. Tidak kelihatan tadi ya, karena terlalu maju aku pegang handphonenya. Nanti akan kita ulangi aja untuk masuk ke Droidbot lagi. Kemudian kita lakukan Factory Reset lagi. Sekarang handphone sudah restart setelah kita Factory Reset. Kemudian ada keterangan menghapus seperti ini. Dan kita tunggu aja proses menghapusnya sampai dengan selesai. Data di handphone ini semuanya akan hilang ketika kita melakukan Factory Reset via Droidbot. Nanti akan kita ulangi cara masuk ke Droidbot-nya biar jelas. Dan handphone ini setelah kita lakukan web data nanti akan kita lihat hasilnya apakah sukses atau masih tetap boot loop pada logo Asus. Oke, kita ulangi dulu masuk ke Droidbot-nya, tekan tombol power dulu, kita matikan handphonenya. Tekan dan tahan tombol power sampai handphone mati, sampai layarnya menjadi hitam. Oke, kita ulangi sekarang ya. Kita anggap handphone ini masih dalam keadaan boot loop. Kemudian kita matikan, tekan tombol power sampai layarnya hitam. Kemudian kita masuk ke Droidbot dengan menekan kombinasi tombol, yaitu tombol volume atas dan tombol power kita tekan secara bersamaan. Kita tunggu sampai muncul logo Asus di layarnya, kemudian lepaskan tombol power dan tahan tombol volume atas sampai logo Asusnya hilang dan muncul tampilan Droidbot.
Kemudian bisa lepaskan tombol volume atas setelah muncul tampilan Droidbot-nya. Untuk memilih menu factory reset, kita bisa gunakan tombol volume atas atau tombol volume bawah untuk menggesernya. Bisa kita turunkan dengan volume bawah dan kita naikkan dengan volume atas. Setelah kita pilih menu factory reset, kita bisa menekan tombol power untuk OK. Sekali tekan aja sampai muncul keterangan wiping data di bagian bawah layarnya tadi, kemudian handphone akan langsung restart dan muncul tampilan logo Asus seperti ini. Kemudian akan berganti dengan tampilan logo Android dengan keterangan di bagian bawahnya adalah menghapus, dan kita tunggu sampai proses wipe datanya ini selesai. Kemudian handphone akan restart lagi. Kali ini akan muncul lagi tampilan logo Asus, kemudian handphone akan melakukan booting up untuk pertama kalinya setelah di factory reset atau di setel ulang ke pengaturan pabrik. Sekarang handphone sedang loading dan durasi loading ini bisa sangat lama. Oleh karena itu kita membutuhkan daya baterai untuk proses loading karena memang bisa sangat lama. Kadang bisa lebih dari 10 menit atau kadang bisa sampai 1 jam. Dan dalam posisi loading seperti ini hanya tampil logo Asus saja. Kita tidak tahu kondisi baterainya bagaimana, apakah full atau tinggal beberapa persen saja. Maka kita bisa mencolokkan charger atau kabel data yang terhubung ke laptop untuk tetap menjaga kondisi daya baterainya, agar saat proses loading seperti ini, handphone tidak kehabisan daya baterai. Kemudian sekarang tinggal kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai dan nanti langsung bisa kita lihat hasilnya. Apakah handphone ini cukup kita lakukan factory reset aja, kita kembalikan ke pengaturan pabrik untuk mengatasi boot loop-nya, atau setelah kita lakukan wipe data tadi, kita factory reset, ternyata handphone tetap boot loop, tidak muncul tampilan welcome screen-nya, maka kita harus melakukan flashing full firmware. Tetapi langkah untuk flashing full firmware nanti merupakan langkah terakhir yang akan kita tempuh. Setelah kita tunggu lebih dari 1 jam, handphone tetap tidak mau muncul welcome screen, tetap boot loop, tetap di tampilan logo Asus, maka langkah terakhirnya adalah melakukan flashing full firmware. Untuk cara flashing Asus Zenfone 5 sudah pernah aku buat di channel Magelang Flasher ini, silahkan dicari cara flashing firmware Asus Zenfone 5 menggunakan metode ADB sideload atau ADB sideload. Silahkan dicari tutorialnya, cukup mudah cara flashingnya, dan download firmware official langsung dari website Asus. Sementara ini kita masih mengharapkan handphone ini sembuh tanpa flashing full firmware. Cukup kita lakukan factory reset, kita kembalikan ke setelan pabrik, maka handphone sudah sembuh boot loop-nya. Tetapi dengan konsekuensi, semua data di internal memori handphone Zenfone 5 ini hilang tanpa terkecuali. Baik itu aplikasi, foto, video, catatan, semuanya akan hilang. Oke, ternyata setelah kita tunggu lama, Asus Zenfone 5 ini bisa sembuh dari boot loop dan muncul tampilan welcome page seperti ini. Jadi ini adalah halaman welcome screen-nya. Kita bisa lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita coba untuk setup. Kita ganti bahasanya ke bahasa Indonesia aja. Kemudian next, kita tekan panah ke kanan, kemudian next lagi, next lagi. Kita setup terus sampai masuk ke tampilan menu. Bisa kita lewati untuk bagian-bagian yang tidak penting. Nanti bisa kita setel ulang saat handphone masuk ke tampilan menu. Kita bisa mengaturnya melalui menu setelan atau pengaturan. Oke, sekarang sudah selesai ya proses setupnya. Tampilan menunya sudah muncul dan handphone sudah sehat kembali, bisa digunakan lagi. Kalau sudah normal seperti ini, kita tidak perlu melakukan flashing ulang full firmware-nya. Karena handphone memang sudah normal, tinggal kita tulis nota dan kita kembalikan ke usernya dan kita terima cuannya. Kita cek dulu sebelumnya ya, kita coba cek
untuk IMEI-nya, dial ke bintang pagar 06 pagar, sudah muncul IMEI-nya aman, berarti sinyal juga aman, handphone betul-betul sudah ready sekarang, siap kita tulis notanya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat serta memberikan informasi yang baru atau malah flashback ya, mengingatkan kita kalau ada cara yang sangat mudah sekali untuk mengatasi handphone yang boot loop. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, mantap jiwa jadi nota.